Dalam jemaat Tuhan, kita bersyukur pada pagi ini kita kembali belajar firman Tuhan. Sebelum kita menikmati perjamuan kudus, kita akan menikmati firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kami boleh diberi kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan dan diberi kesempatan untuk merenungkan firman. Ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami lewat lidah hamba-Mu, dan tolong setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan maupun hamba-Mu yang menyampaikan firman. Tuhan, persiapkan hati kami supaya kami siap menerima perjamuan yang kudus. Berfirmanlah kepada kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salah satu bagian daripada khotbah di bukit adalah hal mengampuni, yang terambil dari Matius 6 ayat 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Bersama-sama kita baca. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Hal pengampunan. So sekalian, mari kita bandingkan dengan Matius pasal 18 ayat 24 sampai 33. Ya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tapi karena orang itu tidak mampu melunaskannya, raja itu memerintahkan agar ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu, menyembah dia, katanya, sabarlah, segala hutangku akan kulunasi. Lalu tergelaklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia bebaskan dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku akan kulunasi. Tapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunasi hutangnya. So sekalian, kita memperhatikan Matius 18 ini. Hutang hamba yang pertama itu 10.000 talenta. 10.000 talenta, satu talenta adalah 6.000 dinar. Jadi 10.000 kali 6.000 dinar berarti 60 juta dinar. 60 juta dinar. Itulah hutang hamba yang pertama. Setelah sang raja memberikan pembebasan kepada dia, maka dia keluar. Tetapi dia ketemu dengan temannya yang berhutang. Berhutang berapa banyak? Berhutang 100 dinar, bayangkan. Sudah bisa bandingkan 60 juta dinar dibanding dengan 100 dinar. Tapi hamba yang pertama itu begitu jahat, dia cekik, kemudian dia masukkan ke penjara temannya yang berhutang 100 dinar itu. Lalu sang raja marah mengetahui itu, dan hamba yang pertama itu dihukum karena bersikap tidak manusiawi terhadap temannya yang hanya berhutang 100 dinar. So sekalian, kalau kita mempelajari bagian ini, hamba yang pertama itu dihukum tuannya karena bersikap kejam terhadap temannya. Bersikap kejam terhadap. Walaupun ia sudah lebih dahulu menerima belas kasihan yang lebih besar dari sang raja. Harusnya dia berbelas kasihan juga kepada temannya. Temannya hanya 100 dinar, tapi dia berhutang pada sang raja yang sudah dibebaskan itu 60 juta dinar, tapi sang raja membebaskan dia. Harusnya dia dengan sikap yang sama membebaskan hutang temannya itu. Tetapi hamba yang pertama itu begitu jahatnya. Akhirnya sang raja menghukum hamba yang pertama itu. So sekalian, kalau kita merhatikan, hampir setiap orang pernah dilukai. Siapapun kita. Ya, dimanapun kita berada, kita pernah dilukai, baik secara sadar maupun tidak sadar, dengan perbuatan atau perkataan orang lain. Jadi setiap orang pernah dilukai, baik oleh orang tua yang kita kasih, tanpa mereka sadari mungkin mereka melukai anak-anaknya, atau kita dilukai oleh anak, oleh saudara, oleh teman, oleh lawan, oleh partner dan lain-lain. Terus sekalian, hampir setiap orang pernah dilukai, baik secara sadar maupun tidak sadar, dengan perbuatan maupun perkataan. Sekarang bagaimana sikap kita terhadap hal itu?
Terus kalian kalau kita memperhatikan berikutnya. Luka-luka tersebut ada yang meninggalkan perasaan marah yang berlangsung lama. Puluhan tahun. Ya. Ada yang menghasilkan kepahitan bagi orang itu. Bahkan kemauan tuh balas dendam. Nanti ya, kalau aku sudah kuat, aku akan balas orang itu. Ya, jadi setiap hari kerinduannya apa? Untuk balas dendam. Ya, ada juga orang yang karena mungkin sudah dibunuh oleh orang itu, dia belajar akan ilmu bela diri sampai dia hebat, sampai dia sakti, kemudian menantang orang itu dan mau membunuh orang yang pernah membunuh akan saudaranya waktu lalu. Saudara sekalian, ada kemauan untuk balas dendam. Saudara sekalian, nah dikatakan dalam Efesus 4 ayat 26, Rasul Paulus berkata apa? Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Maksudnya jangan pendam amarahmu. Bagaimana kalau matahari terbenam jam 6, dia marah jam 5? Kan cuma 1 jam. Firman Tuhan berkata, janganlah pendam amarahmu. Terus sekalian, kita satu hal yang penting, janganlah kamu berbuat dosa, kata firman Tuhan. Jadi kalau kamu marah, jangan kau berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Maksudnya apa? Jangan pendam amarahmu sampai berhari-hari, sampai berminggu-minggu, bertahun-tahun. Itu tidak baik dan itu menduka citakan hati Roh Kudus. Terus sekalian, ini suatu hal yang penting. Nah saudara, jika mau mengampuni, saya kasih huruf merah. Jika mau nggak? Ya. Jikalau kita mau mengampuni, maka damai dan sukacita dari Roh Kudus akan kita alami. Ya. Kita mau mengampuni orang itu, walaupun orang itu begitu menyakiti, mengecewakan. Ya. Tapi kita dengan Roh Kudus, dengan pertolongan Roh Kudus, kita mau mengampuni orang itu. Kalau kita mau mengampuni, maka ada damai, ada sukacita dari Roh Kudus yang kita alami dalam hati kita masing-masing. Puji Tuhan. Terus sekalian, sekarang pertanyaan berikutnya. Apakah pengampunan itu? Terus sekalian, pengampunan itu suatu keputusan. Jangan lupa ya. I have decided to forgive him, to forgive her. Jadi pengampunan itu suatu keputusan untuk membuang kebencian dan kemauan untuk balas dendam. Jadi sekarang masanya sudah diputuskan, sudah kau putuskan enggak? Kalau kau mau membuang kebencian itu dalam hatimu, kamu bisa lepas dengan pertolongan Roh Kudus tentunya. Jadi pengampunan adalah suatu keputusan untuk membuang kebencian dan kemauan untuk balas dendam. Pengampunan itu satu komitmen yang terus-menerus, bukan hanya sehari, bukan hanya 2 hari, tapi terus-menerus pada suatu proses perubahan. Komitmen itu dari mana kita bisa terus jaga ke kontinuitasnya, yaitu dengan pertolongan Roh Kudus. Kita selalu bersandar dan berharap pada Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan, sehingga kita bisa mempunyai komitmen yang terus-menerus pada suatu proses perubahan hati yang tadinya begitu benci, tapi sekarang bisa mengampuni. Ini suatu hal yang penting. Ya. Nah, pengampunan tidak berarti lupa semua, tetapi sengat memorinya sudah dicabut. Ini penting sekali. Kita masih ingat sampai detail-detailnya apa yang dilakukan oleh orang itu terhadap kita, terhadap keluarga kita. Kita masih ingat. Jadi pengampunan itu tidak berarti lupa semua. Tetapi bedanya apa? Sengat memorinya sudah dicabut oleh Roh Kudus. Tadinya waktu ada sengatnya, setiap kali ingat hal itu, kita mulai nafas kita terengah-engah. Kita mulai timbul satu kebencian dan satu kerinduan untuk apa? Untuk balas dendam kepada dia. Tapi ketika Roh Kudus bekerja, Roh Kudus menolong kita untuk bisa mengampuni. Jadi kita masih ingat akan segala sesuatu yang terjadi sampai detail-detailnya. Cuma bedanya apa? Sengat memorinya sudah dicabut oleh Roh Kudus. Puji Tuhan. Ya. Terus sekalian, pengampunan tidak berarti membenarkan perbuatan yang salah dari orang lain. Sekali lagi, pengampunan tidak berarti membenarkan perbuatan yang salah dari orang lain. Salah ya tetap salah. Tapi yang berhak membalas bukan kita, tapi biarlah Tuhan. Ya.
Jadi pengampunan tidak berarti membenarkan perbuatan yang salah dari orang lain dan mengabaikan tanggung jawab dari orang tersebut. Kalau orang itu yang berbuat salah, Tuhan yang akan bekerja menuntut pertanggungjawaban dari orang itu. So sekalian, ini suatu hal yang penting. Nah, so sekalian, Roma 12 ayat 19 ini bagus. Yuk kita baca sama-sama ya. Saudara-saudaraku, janganlah sekali-sekali membalas dendam. Biarlah Allah yang menghukum. Sebab dalam Alkitab tertulis, akulah yang membalas, aku yang akan menghukumnya, kata Tuhan. Puji Tuhan. Ini dalam terjemahan sehari-hari ya. Jadi janganlah sekali-sekali membalas, itu perintah Tuhan kepada umatnya. Biarlah Allah yang menghukum. Sebab firman Tuhan berkata, akulah, yaitu Tuhanlah yang membalas, aku yang akan menghukumnya, kata Tuhan. Ya kita serahkan sama Tuhan saja. Tuhan yang tahu segala sesuatu, Tuhan yang maha benar, Tuhan yang maha kasih tetapi juga maha adil. Tugas kita apa? Kita mengampuni orang itu. Kalau kita tidak mampu, mohon Roh Kudus memampukan kita. Asal kita mau saja, asal kita mau. Dan nanti kekuatan dari Roh Kudus akan diberikan kepada kita. Puji Tuhan. Haleluya. Terus sekalian yang berikutnya. Saudara, bagaimanakah faidah mengampuni? Itu kalau kita bisa hidup dalam pengampunan itu, berfaedah sekali. Faedah pertama, hubungan dengan Tuhan dan sesama diperbaiki. Karena kita sudah mengampuni. Sebab Tuhan sudah mengampuni kita. Kita belajar untuk mengampuni orang lain yang begitu pernah menyakiti, mengecewakan, pernah begitu merugikan kita. Ya, faedah mengampuni yang pertama, hubungan dengan Tuhan dan sesama diperbaiki. Orang tidak bisa berdamai dengan sesamanya kalau dia tidak bisa mengampuni. Dan memang manusia yang berdosa sulit mengampuni kecuali Roh Kudus membantu orang itu. Puji Tuhan. Faedah yang berikutnya, kondisi psikologis yang lebih baik. Secara kejiwaan kita orang yang bisa mengampuni Allah secara psikologisnya lebih baik. Ada damai dan sukacita yang mengurangi stres. Kenapa stres terus? Karena dirinya penuh dengan kebencian, kedendaman. Ya, kondisi psikologis akan lebih baik kalau Roh Kudus membantu kita untuk bisa mengampuni sesama kita. Terus sekarang puji Tuhan. Ya, terus sekarang yang berikutnya, kondisi fisik lebih baik. Ya, faedah mengampuni kondisi fisik lebih baik. Bahkan bisa merendahkan tekanan darah. Orang yang tidak bisa mengampuni, tekanan darahnya naik terus, tinggi terus. Tapi dengan pertolongan Roh Kudus dia bisa mengampuni, akibatnya tekanan darahnya jadi turun. Ini suatu hal yang penting. Ya. Kemudian yang berikutnya, faedah mengampuni itu mengurangi resiko penyalahgunaan alkohol dan narkoba. Ada sebagian orang yang membenci orang lain, tidak bisa mengampuni orang lain dan tidak mau mengampuni orang lain, akibatnya dia tidak bisa memaafkan orang lain dan dia tidak mau memaafkan orang lain. Tapi juga dia tidak bisa membalas, tidak kuat, tidak mampu. Akibatnya dia kompensasikan ke alkohol, ke narkoba. Dia benci sama orang tuanya, mungkin dia benci kepada saudaranya, dia mungkin benci kepada suami atau istrinya. Tapi dia nggak bisa balas orang itu. Akibatnya dia lari ke penyalahgunaan alkohol dan narkoba. Ya, tambah payah. Lebih baik datang pada Tuhan, minta Roh Kudus memampukan kita untuk bisa mengampuni. Saya mau ya Tuhan, tolong saya, tolong Roh Kudus, bantu saya untuk bisa mengampuni, memaafkan orang lain. Puji Tuhan. Haleluya. Maksud sekalian, mengapa sih kita sulit mengampuni? Mengapa ya? Kadang-kadang sulit mengampuni. Kenapa? Yang pertama saudara sekalian, karena manusia mau memuaskan rasa keadilan. Sesuai dengan konsep keadilan yang dia punya itu, yang dia ada dalam pikirannya, orang itu kalau dibiarkan, rasa keadilanku belum dipuaskan. Aku masih kecewa karena rasa keadilanku belum terpuaskan. Jadi mengapa sulit mengampuni? Karena mau memuaskan rasa keadilan kepada orang itu, ya. Pengampunan dirasakan seperti membiarkan orang yang bersalah itu pergi tanpa penghakiman, tanpa penghukuman. Itu kata orang yang disakiti itu. Kalau saya mengampuni orang itu, saya merasa orang itu kok enak-enak aja ya. Seperti membiarkan orang yang bersalah itu pergi tanpa penghukuman. Itu ya. Itu menurut pemikiran orang itu. Padahal kalau kita membenci seseorang,
itu akan mempengaruhi diri kita juga, mempengaruhi akan sikap kita, mempengaruhi akan tidak ada damai dalam hati kita karena kita menyimpan kebencian, kedendaman. Terus sekalian, itu mengapa sulit mengampuni? Yang pertama, karena mau memuaskan rasa keadilan. Apalagi jika dilihat belum ada pembalasan yang sepadan bagi orang itu. Kok orang itu nampak enak-enak saja, tenang-tenang saja, santai-santai saja. Maunya kita, kalau orang itu bersalah, maunya tuh dia mengalami satu keadaan kondisi hidup yang mengalami malapetaka, baru kita puas gitu. Secara manusia yang berdosa ini kita rasa puas. Kalau orang yang kita benci itu, yang sudah melakukan kejahatan itu, ditimpa malapetaka. Kita bersorak-sorai mungkin. Padahal sebenarnya Tuhan tidak senang jika kita bersorak-sorai melihat orang yang sedang kecelakaan, sedang mengalami musibah. Saudara sekalian, jadi ini suatu hal yang penting. Yang kedua, saudara sekalian, mengapa? Ingat Roma 12 ayat 19 yang kita sudah baca tadi. Yuk kita baca sekali lagi ya. Saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itulah hakku, kata Tuhan. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Pembalasan itu haknya Tuhan, bukan haknya kita. Ya, Tuhan itu Maha tahu segala sesuatu. Puji Tuhan. Saudara sekalian, yang kedua, mengapa sulit mengampuni? Yang kedua, karena ingin menyakiti orang yang bikin masalah seperti kita sudah disakiti. Nah ini, dia sudah menyakiti saya, dia sudah merugikan saya, dia sudah mengecewakan saya, dia sudah bikin musibah dalam keluarga saya. Saya ini waktunya saya mau menyakiti orang itu, ya supaya fair, supaya adil. Ya. Karena manusia ingin menyakiti orang yang bikin masalah seperti kita sudah disakiti. Itu mengapa kita sulit mengampuni. Sekalian, menurut orang yang disakiti, kemarahan harus diekspresikan dengan cara-cara yang puaskan hatinya. Supaya sampai hatinya puas gitu. Melihat orang yang pernah menyakiti dia ditimpa musibah, ditimpa malapetaka. Baru yang pernah dikecewakan tuh puas dia. Begitu ya. Kita ini manusia yang berdosa, seringkali mempunyai perasaan seperti itu. Ya, sekalian. Namun jika dirasa tidak cukup mampu untuk mengekspresikan amarah dengan cara yang diingini, maka menyimpan amarah menjadi pilihan kedua. Nah ini, karena saya nggak bisa lawan dia. Walaupun dia sering menyakiti saya, tapi saya tidak bisa melawan dia. Akibatnya, ya menyerang diri sendiri. Ya dia simpan terus amarah, kebencian itu, dendam itu kepada orang itu. Sekalian, itu yang kedua. Mengapa sulit mengampuni? Sekalian, menyimpan dendam dianggap sebagai hal yang baik oleh orang tersebut, padahal itu jahat. Ya, menyimpan dendam berarti nggak ada sukacita dalam hati orang itu, selalu kebencian. Ya, dan pasti kehidupan rohaninya tidak bisa bertumbuh dengan baik. Ya, ini suatu hal yang penting. Ya. Oke. Yang ketiga, mengapa sulit mengampuni? Yang ketiga adalah karena kebiasaan sejak kecil. Ada sebagian orang yang dibiasakan sejak kecil, ya, yaitu sulit mengampuni orang lain. Sekalian, makanya firman Tuhan dalam Amsal 22 ayat 6 dikatakan, train up a child, latih anak itu in the way he should go, dengan cara yang harus dia lakukan. And when he is old, he will not depart from it. Jadi kebiasaan yang baik harus dilatih. Termasuk kebiasaan untuk mengampuni harus dilatih sejak kecil. Sebagai orang tua kita harus bimbing anak-anak kita. Ya kita ajar, kita bimbing. Biar Roh Kudus membimbing mereka. Supaya mereka bisa saling mengampuni. Serahkan sama Tuhan. Tuhan yang Maha Adil. Tuhan juga yang Maha Kasih. Yang tahu segala sesuatu. Lalu sekalian, ini suatu hal yang penting. Ya. Salah satu alasan orang marah adalah ingin menguasai situasi dan lingkungan. Will to power. Kalau anak sejak kecil tuh dibiasakan tuh selalu kalau ada pergumulan walaupun dia salah selalu dimenangkan oleh orang tuanya. Itu tidak baik ya. Selalu dimenangkan. Biar orang lain yang mengalah. Walaupun dia tidak benar, ya biar orang lain mengalah. Sekalian. Jadi sekalian, sehingga dia sudah kebiasaan untuk berkuasa sejak kecilnya, ya. Padahal dia tidak boleh bersikap demikian.
Tapi ada sebagian orang tua yang memang bersikap demikian terhadap sebagian anaknya. Terus kalian itu tidak baik. Ya. Yang berikut, yang keempat adalah mengapa sulit mengampuni? Karena ada semacam proyeksi luka lama sejak kecil. Ada kekecewaan, ada kepahitan, ada trauma, ada kebencian sejak kecil. Dan dia selalu bertekad, nanti kalau aku sudah besar, aku akan balas dendam. Ya. Terus kalian proyeksi secara tidak sadar kepada orang lain sekarang ini. Ya, pada waktu dia sudah kuat, dia sudah hebat, dia akan ekspresikan, dia akan proyeksikan kebencian, kedendaman itu kepada orang lain yang dia hadapi sekarang ini. Maksud kalian lihat gambar ini. Ini gambar sekian puluh tahun yang lalu di mana Cassius Clay, ya, Muhammad Ali, ya, sekarang sudah meninggal ya. Waktu itu dia membantai Floyd Patterson. Floyd Patterson sudah jauh lebih tua dari dia, tapi dia benci orang ini. Ya mungkin karena warna kulitnya, dia benci orang ini. Dan dia Muhammad Ali sebenarnya bisa saja kalahkan Floyd Patterson hanya dalam waktu mungkin beberapa ronde saja. Tapi dia terus bantai orang ini. Pelan-pelan dia bantai. Ya, sampai dia lihat Floyd Patterson sampai terengah-engah. Ya, sampai Muhammad Ali puas gitu. Ya, menyiksa Floyd Patterson. Ya, dia nggak langsung meng-KO-kan dia. Ya, tapi dia memang ada semacam luka lama. Ya, yang dia ekspresikan kepada orang ini. Terus kalian itu suatu proyeksi luka lama sejak kecil. Nah itu sudah sekalian terjadi. Nah yang berikutnya saudara sekalian. Yang kelima, mengapa sulit mengampuni? Orang yang bersalah itu belum minta maaf sih. Dia belum minta maaf. Ya saya nggak bisa maafkan dia. Karena dia belum datang minta maaf sujud gitu. Kok dia sujud datang ya peluk kaki baru aku bisa memaafkan, aku baru mau memaafkan dia. Dia nggak mau datang. Ya bagaimana aku bisa memaafkan dia? Saudara sekalian. Nah, saudara sekalian lihat ini. Tuhan Yesus waktu dia tersalib ada 7 ucapan yang dia ucapkan di atas salib. Dan ucapan pertama adalah apa? Ketika dia melihat orang-orang tuh menista dia, menyiksa dia, menyalibkan dia. Orang-orang tuh begitu mungkin buang ludah, ngata-ngatain, fitnah dia. Tapi ucapan pertama dari 7 ucapan yang Yesus katakan di atas salib adalah apa? Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Orang-orang yang dilihat tuh belum menyatakan pertobatan mereka. Bahkan yang mereka ekspresikan adalah kebencian kepada Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus disalah mengerti, difitnah, dicibir, diludahi, dipukuli. Tapi ucapan pertama yang keluar dari mulut Yesus yang di atas salib itu, di mana darah bercucuran, ya. Ucapan pertama yang dia ucapkan, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini suatu sikap yang luar biasa. Sikap yang luar biasa. Terus sekalian, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka buang undi untuk membagi pakaiannya. Ya, sekalian. Nah, satu contoh yang luar biasa dari seorang yang bernama Corrie ten Boom. Corrie ten Boom waktu zaman Nazi berkuasa di Jerman itu, keluarganya itu sempat menolong beberapa orang Yahudi untuk disembunyikan supaya jangan sampai dicari dan disiksa, dipenjarakan oleh orang-orang Nazi. Ya, di rumahnya, ya, dia diam-diam membuat semacam kamar rahasia di balik dinding rumahnya di lantai 2 itu. Di dalam kamar itu yang ditutupi oleh semacam lemari gitu, itu ada kamar rahasia untuk melindungi teman-temannya orang Yahudi yang dia lindungi itu. Tapi sekali waktu ketahuan, dibocorkan oleh tetangganya. Orang Nazi datang, periksa, oh ini orang yang menyembunyikan orang Yahudi itu. Wah, Corrie ten Boom dan keluarganya ditangkap juga oleh Nazi karena pernah menyembunyikan orang-orang Yahudi. Ya, terus kalian dan di penjara itu, di dalam tahanan
ya di dalam kamp konsentrasi itu saudaranya meninggal, orang tuanya meninggal. Tapi puji Tuhan, Corrie ten Boom diberikan kebebasan setelah hampir setahun ditahan di kamp konsentrasi. Tapi luar biasa ya, setelah dia dibebaskan itu, dia dengan pertolongan Tuhan, dia melihat bahwa Nazi itu akhirnya kalah. Ya, keadilan Tuhan dinyatakan. Dan dia ingat ada seorang kepala sipir penjara yang pernah menyiksa dia, yang sekarang ditahan oleh pasukan sekutu. Ya, dan Corrie ten Boom dengan hikmat, dengan kasih Tuhan mengunjungi kepala opsir itu yang pernah menyiksa dia dan menghukum dan membunuh keluarganya. Mengunjungi dia yang sedang dipenjara itu. Walaupun dia benci sama Corrie ten Boom, walaupun pernah dia membenci Corrie ten Boom, tapi dengan kasih Tuhan dia mengunjungi, dia mendoakan orang itu. Terus sekalian, ini satu contoh yang luar biasa. Corrie ten Boom, dia mencontoh teladan Tuhan Yesus. Walaupun Tuhan Yesus sedang dibenci, disiksa, dicambuk, disalibkan, ya, dicibirkan, difitnahkan, tapi Tuhan Yesus perkataan yang pertama adalah, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, berikut ya, sekalian, mengapa sulit mengampuni? Karena jauh dari persekutuan dengan Tuhan, sehingga tidak bisa merefleksikan agape. Allah tuh agape. Kalau kita persekutuan yang jauh dengan Allah, tentunya kita tidak bisa mengekspresikan kasih agape yang dari Allah itu. Ya, sekalian. Ini, sekalian, pokok anggur itu, ranting anggur tidak akan bisa berbuah jika dia lepas dari hubungan dengan pokok anggurnya. Tapi kalau dia nempel dengan pokok anggur itu, maka ranting anggur itu akan berbuah. Sekalian, nah, Tuhan Yesus pernah berkata, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Kalau kita mau berbuah kasih, mau berbuah mengampuni orang lain, salah satu hal yang sangat penting adalah kita harus nempel di pokok anggur. Kita harus punya persekutuan yang erat dengan Tuhan Yesus itu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kalau kita punya persekutuan erat dengan Tuhan, maka kasih agape dari Tuhan akan mengalir dalam hidup kita dan kita bisa merefleksikannya kepada orang lain. Sehingga kita bisa mengampuni orang lain. Ya. Terus kalian, yang ketujuh, mengapa sulit mengampuni? Memberi label semua yang buruk kepada orang yang pernah bersalah dan menyakiti kita. Sebagai orang begitu. Kalau kepada orang yang pernah menyakiti dia, semuanya nggak ada yang baik. Ya, semuanya dilabelkan buruk. Ya, semua dilabelkan, pokoknya prasangka yang buruk kepada orang itu. Terus kalian, sikap ini nggak fair. Setiap manusia punya kelemahan, pernah gagal. Demikian juga kita. Setiap kita pernah gagal. Setiap kita punya kelemahan. Biarlah kita bersikap fair kepada orang lain yang juga sama-sama orang berdosa. Ya, makanya kita perlu memahami kelemahan orang lain. Saya pun juga punya kelemahan. Saudara juga punya kelemahan. Jangan kita menuntut orang lain sempurna. Jangan kita menuntut orang lain sempurna. Padahal kita juga tidak sempurna. Suami jangan menuntut istrinya sempurna, padahal dirinya juga banyak kelemahan. Demikian juga istri tidak perlu menuntut suaminya sempurna, karena dirinya punya kelemahan. Demikian juga orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Sekali puji Tuhan. Nah, beri kesempatan lagi kepada orang yang pernah gagal. Ya, beri kesempatan lagi untuk orang itu memperbaiki kehidupannya, walaupun pernah gagal. Saya beri kesempatan lagi, second chance. Ya, kesempatan kedua, kesempatan ketiga. Tuhan itu selalu memberikan kesempatan untuk kita bangkit, ya, untuk kita memperbarui komitmen kita. Terus kalian, seperti Tuhan Yesus memberikan kesempatan lagi untuk Simon Petrus untuk bertobat. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Dan yang ke-8, mengapa sulit mengampuni? Karena kita menuntut orang lain berada di level sempurna secara kilat. Kita mau agar orang lain sempurna
dan pertumbuhan itu harus sekilat mungkin. Ya, begitu ya. Ya. Nah, ini perkataan daripada Rasul Paulus. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Ya. Melainkan aku mengejarnya. Rasul saja terus mengejarnya, mengejar kesempurnaan itu. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Oh, segala puji Tuhan. Sang Rasul yang besar nih, menyadari dirinya tidak sempurna. Sang Rasul besar saja punya sikap demikian. Kok kita sebagai orang Kristen biasa, ya, menuntut suami istri kita agar sesempurna mungkin. Gak ada orang yang sempurna. Kalau suami atau istri kita sempurna, maka kita akan minder sekali dengan dia. Karena dia sempurna, kita gak sempurna. Puji Tuhan, kita punya banyak kelemahan. Karena kita bisa, tapi dengan Roh Kudus kita terus bertumbuh. Untuk semakin lama semakin berkenan di hati Tuhan. Puji Tuhan. Terus sekalian, nah ada sebagian orang yang ini kan anak bayi ya, tapi dia ingin agar anak bayi bisa punya kumis. Ya lihat, kan lucu jadi. Ya. Setiap orang tuh punya pertumbuhan rohani perlu waktu, perlu proses tuh bertumbuh. Kalau kita punya anak bayi yang langsung tumbuh kumis, ini anak bayi aneh ini. Kita pun perlu saling menyadari kelemahan kita, kelemahan sesama kita. Ya, untuk saling mengampuni satu sama lain, memaafkan satu sama lain. Puji Tuhan. Terus kalian, tidak ada yang manusia yang sempurna. Kecuali Tuhan Yesus sempurna. Tapi semua pendeta enggak sempurna. Semua penginjil enggak sempurna. Semua guru enggak sempurna. Semua orang tua, semua anak. Tidak ada yang sempurna. Semua manusia tidak ada yang sempurna. Kecuali Tuhan Yesus. Kalian, Yesus memahami level Simon Petrus. Ya, Yohanes 21 kalau sudah lihat itu. Ya. Nah, 2 kali Tuhan bertanya, Simon, apakah engkau agape kepadaku? Ya, lihat Yohanes 21 ayat 15-17. Ya, 2 kali Tuhan Yesus berkata, Simon, apakah engkau agape kepadaku? Agape itu kasih tanpa syarat. Ya, Tuhan bertanya, Simon, apakah engkau mengasihi aku tanpa syarat? Kasih agape. Lalu 2 kali Tuhan Yesus bertanya, 2 kali Simon menjawab, Tuhan, aku phileo, aku enggak agape kepadamu. Phileo itu apa? Kasih persahabatan, kasih yang bersyarat. Tuhan bertanya, apakah engkau agape, kasih tanpa syarat? Tapi Simon menyadari punya kelemahan, sehingga Simon menjawab, Tuhan, aku phileo, kasihku kepadamu bersyarat. Ya. Lalu puji Tuhan, Tuhan memahami kelemahan Simon. Ayat 17 seperti diturunkan, ya, diturunkan semacam tuntutannya itu. Simon, apakah engkau filia kepadaku? Ya, jadi Tuhan tuh tahu kelemahan Simon, sehingga tuntutnya, oke, engkau memang harusnya seperti itu, ya, sempurna. Semakin lama semakin bertumbuh, tapi perlu waktu, perlu proses. Makanya Tuhan bertanya, Simon, apakah engkau filia kepada filia? Sekalian, jadi Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk bertumbuh untuk semakin berkenan di hati Tuhan. Tuhan sabar kepada kita. Biar kita saling sabar kepada suami, istri, kepada anak, kepada orang tua, kepada sesama kita. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan contoh. Beliau sabar terhadap kelemahan kita. Puji Tuhan. Biarlah kita minta Roh Kudus menolong kita untuk terus setiap hari menolong kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Sekalian, amin. Saudara, mari kita bangkit berdiri, nyanyikan satu lagu. Mengasihi lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh, dan melayani lebih sungguh. Mari kita berdiri, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama.
mengasihi, mengasihi lebih sungguh, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh, mengampuni, mengampuni lebih sungguh, mengampuni, mengampuni lebih sungguh, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Angkat tangan kanan. Melayani, melayani lebih sungguh, melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepada Tuhan. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Kami ucapkan syukur kepada Tuhan yang luar biasa, yang sudah mengampuni kami orang berdosa, yang selalu memberikan kami kesempatan yang kedua, ketiga, keempat, kelima, ke-10, ke-20 dan selanjutnya. Tuhan berikan kami kesempatan untuk bertobat, kesempatan untuk bangkit kembali. Tuhan selalu mengampuni. Bila kami bersalah, kami mohon ampun. Tuhan selalu membuka peluang kesempatan bagi kami. Dan tolong kami sebagai anak-anak-Mu untuk merefleksikan kasih-Mu, pengampunan itu dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih dan terima kasih. Sebentar kami akan menikmati perjamuan kudus. Kiranya Tuhan memberkati kami, layakkan kami untuk menerima perjamuan kudus. Ya Tuhan, dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang beriman mengatakan, amin. Silakan duduk.